Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Kembali lagi pada malam hari ini kita bertemu dalam renungan malam pada hari Sabtu 19 Maret 2022. Sebelum saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, atas penyertaan yang boleh kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami, dan kami juga bersyukur atas kesehatan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan bagi kami dalam menjalani berbagai aktivitas. Malam hari ini pun kami menyatakan rasa syukur atas kesempatan yang kembali diberikan oleh Tuhan bagi kami untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk memahami firman-Mu pun melakukan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu sehingga apa yang disampaikan menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian yang merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas kita pada malam hari ini yakni dari Lukas pasal 6 ayat 43 sampai ayat 45. Dan saya ajak kita untuk merenungkan firman Tuhan ini dengan tema dari hati terpancar kehidupan. Sekali lagi, dari hati terpancar kehidupan. Ada kalimat yang berbunyi demikian: dalamnya laut dapat kita selami, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu. Kalimat ini membawa pengertian bagi kita bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat mengetahui, memahami kedalaman hati seseorang. Namun menariknya, dalam nas kita pada malam hari ini akan membawa kita untuk memahami bahwa kondisi hati seseorang itu bisa kita temukan dalam kondisi apakah kondisi sedang baik atau kondisi tidak baik. Dari mana kita temukan? Dalam nas ini, khususnya pada ayat yang ke-45 dikatakan bahwa karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi ini memberikan gambaran bagi kita bahwa apa yang terucap dari mulut seseorang itu berasal dari hatinya, sebagai gambaran hatinya pada saat itu. Kalau ucapannya baik, berarti hatinya dalam keadaan baik. Namun ucapan yang penuh dengan kejahatan, berarti hatinya dalam kondisi penuh dengan kejahatan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, ini akan terlihat dalam kehidupan seseorang berkenaan dengan hati. Hati yang baik, hati yang tidak baik, itu akan nampak dalam ucapan mulutnya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, hal seperti ini tentu harus dijaga. Kondisi hati yang baik itu harus dijaga karena tipe kita dari hati terpancar kehidupan. Bapak Ibu yang saya kasihi, Alkitab pun menegaskan bagi kita supaya menjaga hati dengan kewaspadaan, karena dikatakan dari situlah terpancar kehidupan. Hati seseorang yang baik itu akan menuntun kehidupannya kepada kebaikan-kebaikan yang akan ia lakukan. Karena dari hati ia berpikir, kemudian diwujudkan dalam tindakan. Demikian sebaliknya, hati yang tidak baik itu akan dipenuhi dengan hal-hal yang jahat dan nanti pun akan berujung pada perilaku yang jahat. Dan firman Tuhan menegaskan hati kita harus dijaga. Amsal menyatakan bagi kita dalam Amsal 4 ayat 23. Di sana dikatakan bahwa
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati yang baik akan menuntun kehidupan kita pada hal-hal yang baik, dan tentu hal-hal yang baik itulah yang diinginkan dalam kehidupan seseorang. Seseorang yang memancarkan kehidupan yang baik, hatinya akan senantiasa ia jaga. Bapak Ibu yang saya kasihi, bagaimana kemudian ketika kita akan bertanya, dengan apa kita menjaga hati supaya tetap bersih, supaya hati kita baik? Tentu saja dengan firman Tuhan. Di sini tidak berbicara tentang hati yang sehat secara fisik, tetapi hati yang terjaga dari hal-hal jahat, dari hal-hal tidak baik. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau ingin kehidupan kita ini mendatangkan kebaikan-kebaikan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, maka dari hati kita, hati kita yang harus dijaga supaya tidak memikirkan hal-hal yang jahat, sehingga nanti akan berujung pada perilaku yang jahat. Dari hatimu terpancar kehidupan, maka jagalah hatimu dengan firman Tuhan, maka ucapan mulutmu akan mendatangkan ucapan-ucapan yang memberkati. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa, memohon kekuatan Tuhan dan memampukan kita dengan firman Tuhan untuk menjaga hati dengan penuh kewaspadaan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menjaga hati kami, karena dari hati kamilah terpancar kehidupan. Ketika hati kami baik, maka kehidupan kami akan menghasilkan kebaikan demi kebaikan. Namun sebaliknya jika hati kami jahat, maka hal-hal yang akan kami timbulkan juga adalah kejahatan-kejahatan. Tolong kami, ingatkan kami dengan firman-Mu supaya menjaga hati, supaya kami dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, ya nanti bisa terwujud dalam perilaku kami. Hanya dengan pertolongan Tuhan, Bapak Ibu sidang jemaat yang merenungkan firman Tuhan ini boleh menjaga hati supaya tetap bersih, supaya tetap dalam keadaan baik dan berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.